Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di tutorial mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Baiklah, jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas implementasi metode logistic regression untuk klasifikasi penyakit diabetes. Nah, ini saya mengambil tugas akhir dari saudara Naufal Amar dengan NRP 11515000011. Oke. Jadi latar belakangnya pertama ada pentingnya kesehatan bagi manusia, di mana diabetes adalah penyakit yang ditakuti oleh manusia karena bisa merusak tubuh dan menyebabkan kematian. Nah, data dari WHO pada tahun 2016 mencatat terdapat 99.400 penduduk Indonesia terkena penyakit diabetes. Nah, dari uraian tersebut diperlukan suatu teknik klasifikasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyakit diabetes. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode logistic regression untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk mengimplementasikan metode logistic regression untuk penerapan klasifikasi penyakit diabetes. Yang kedua, membuat prediksi deteksi diagnosa berdasarkan data sampel. Lalu tujuan yang ketiga yaitu memperbaiki penelitian yang sebelumnya. Oke, ini adalah hasil penelitian sebelumnya di mana akurasinya 75,97%, F1 skornya 61,86%. Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah analisa masalah, lalu kemudian pre-processing, proses logistic regression, dan evaluation. Nah, di sini untuk masalahnya yaitu adalah bagaimana sebuah sistem dapat memprediksi apakah seseorang terdeteksi diabetes atau tidak dengan teknik klasifikasi. Untuk pre-processing terdapat beberapa proses atau tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah pengambilan data, lalu kemudian yang kedua adalah missing handle value, yang ketiga adalah koefisien korelasi. Jadi kita akan mencari korelasi antara fitur dependent dan fitur independent. Lalu kemudian setelah itu kita akan melakukan pembersihan data. Untuk fitur-fitur yang tidak diperlukan akan kita hilangkan. Lalu kemudian kita akan melakukan proses penambahan data atau namanya oversampling dengan menggunakan teori crossover. Nah, mungkin kalian sudah familiar ya dengan crossover sekarang gitu. Karena crossover adalah metode di dalam algoritma genetika yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, pengambilan data. Data penelitian ini diambil dari data penelitian sebelumnya, di mana data tersebut diterbitkan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, di mana terdapat pasien yang menjadi sampel adalah pasien berusia 21 tahun ke atas, khusus wanita. Jadi sistem ini dibuat khusus wanita ya. Lalu kemudian missing value adalah proses untuk memperbaiki data yang kosong atau yang rusak, di mana data yang kosong bisa diperbaiki dengan cara dihapus, lalu kemudian bisa juga diganti dengan 0, atau bisa juga diganti dengan rata-rata, diganti dengan nilai maksimum, diganti dengan nilai minimum, dan lain-lain itu. Jadi banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan dengan menghandling missing value ini. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan koefisien korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan antar satu variabel dengan sebuah kelasnya, di mana koefisien korelasi dapat ditemukan dengan menggunakan metode statistika dengan menggunakan persamaan seperti berikut, atau disebut juga sebagai Pearson correlation ya, nama lainnya. Lalu kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah pembersihan data, di mana proses pembersihan data dilakukan untuk menghapus kolom atau atribut yang sudah tidak diperlukan lagi, di mana atribut yang dihapus dilihat berdasarkan nilai korelasi dari tiap atribut data independen terhadap variabel dependennya. Oke, untuk proses penambahan data, teknik yang digunakan adalah teknik one cut point crossover atau one point crossover. Nah, mungkin kalian sudah paham ya, crossover jadi disilangkan lalu kemudian atau dikawinkan, lalu kemudian muncullah anak gitu atau offspring. Lalu kemudian proses logistic regression itu sebenarnya kita akan mencari bobot dan bias dan mencari nilai logistic functionnya. Nah, ini adalah sampel dari dataset yang kita miliki. Jadi ada pregnancies, glucose, insulin, body mass index, diabetes functions, age, dan outcome. Ini sebagai variabel independennya dan Y adalah variabel dependennya. Nah, kita memiliki sebuah fungsi yaitu fx sama dengan weight
W theta ditambah W1 kali X ditambah W2 dikali X2 dan seterusnya sampai Wn dikali Xn, dimana W theta di sini berarti adalah sebuah konstanta atau disebut juga sebagai bias, sedangkan W1 disebut sebagai bobot dari variabel I. Nah, di sini I-nya dari I1 sampai In. Lalu kemudian Xi adalah variabel independen dari I dari 1 sampai N. Gitu. Nah, di sini untuk konstanta dan bobot awal pertama di random. Nah, di sini dia tidak di random ya, tapi dia diberikan nilai 0 terlebih dahulu. Nah, maka di sini kita hitung fungsi f-nya, maka dapat hasilnya 0. Setelah itu kita cari bobot dan biasnya. Nah, setelah fungsi ini menghasilkan nilai 0, karena tadi inisialisasi awalnya 0, maka kita masukkan ke persamaan y topi. Nah, maka y topi sama dengan 1 per, atau fungsi sigmoid ya, ini namanya fungsi sigmoid, 1 per 1 plus e pangkat minus fx. Jadi 1 per 1 plus epsilon pangkat 0, jadi hasilnya sama dengan 0,5. Jadi y topinya sama dengan 0,5. Nah, ini kan y prediksi. Nanti ini y ini dibandingkan dengan y yang sebenarnya atau label sebenarnya. Tuh, nanti dicari errornya. Nah, di mana error adalah y min y topi atau y hat. Nah, saya nggak didapat errornya di sini 0,5 gitu. Nah, dicari lalu kemudian dicari koefisien update-nya. Nah, koefisien update ini menggunakan rumus y minus y topi dikali y topi dikali 1 minus y topi. Nah, sehingga di sini dapat koefisien update-nya 0,125. Jelas ya? Setelah itu y-nya bobotnya di update, di mana w baru sama dengan w lama ditambah alfa dikali koefisien update, di mana nilai alfanya pada penelitian ini dikonfigurasi menjadi 0,3, sehingga w baru yang tadinya 0 berarti sekarang berubah menjadi 0 ditambah 0,3 dikali 0,125 sama dengan 0,0375. Nah, kita cari w-nya segini, lalu prosesnya diulang lagi sampai nanti mencapai stopping kriteria tertentu. Stopping kriteria itu bisa errornya sama dengan 0. Contohnya di sini kan errornya 0,5 nih. Nanti dia akan menurun gitu. Berkurang sampai errornya mendekati 0. Seperti itu. Oke, begitu juga dengan bobot ya. Nah, sehingga ini didapatkan bobot yang baru. Nah, ini stopping kriterianya ketika error sudah mencapai 0,001 dan jumlah iterasinya mencapai 1000. Tuh, jadi ada batasannya. Oke, nah lalu kemudian setelah modelnya berhasil dibuat, nah berarti kan kalau kita udah dapetin bobotnya dan kita udah dapetin biasnya, ini bias, ini bobot, nah berarti modelnya udah kita bentuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses testing untuk menguji seberapa bagus algoritma yang sudah kita buat. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam model yang kita miliki. Nah, lalu kemudian diprediksi kira-kira untuk yang data 1 berapa, yang masuk ke kelas 1, yang masuk ke kelas 0 berapa, apakah sudah sesuai, lalu dimasukkan ke confusion matrix. Nah, dimasukkan ke confusion matrix sehingga di sini didapatkan kelas 1 masuk ke kelas 1 94. Kelas 1 diprediksi kelas 0 itu 31, seperti itu. Nah, maka setelah didapatkan kita hitung nilai akurasinya. Nah, di sini kita dapatkan nilai akurasinya adalah 0,80. F1 skornya 0,81 dan 0,89. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, kalau kita lihat di penelitian sebelumnya kan akurasinya cuma 75. F1 skornya 61. Tuh, sedangkan hasil akhir dari yang sudah dikerjakan oleh saudara Amar itu mencapai tingkat akurasi sampai 80%. F1 skornya 81% untuk kelas 0 dan untuk kelas 1 79% itu. Jadi lumayan cukup signifikan untuk perubahan yang sudah dilakukan oleh saudara Amar itu. Dimana dia menambahkan teknik yang namanya penambahan data tadi ya, one cut point crossover. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan kepada kalian yaitu Streamlit. Nah, apa itu Streamlit? Streamlit adalah sebuah aplikasi, sebuah framework atau sebuah pustaka yang dimana kalian bisa membuat sebuah web gitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Gitu. Nah, untuk memulai Streamlit, nah kalian bisa gunakan pip install Streamlit. Lalu untuk menguji apakah Streamlit-nya sudah jalan, kalian bisa gunakan Streamlit Hello. Nah, contohnya di sini kalian harus gunakan cmd ya, cmd. Nah, lalu kemudian kalian setelah masuk kalian install.
pip install Streamlit. Nah, silakan dijalankan. Nah, di sini karena saya sudah install Streamlit, jadi nanti dia akan already satisfied gitu semuanya karena saya sudah menginstal Streamlit-nya. Nah, ada beberapa komputer yang mungkin belum terinstall pip-nya. Nah, kalian harus cek ya. Nah, di sini kan ada tuh requirement already satisfied karena saya sudah mendownload si Streamlit ini gitu. Nah, silahkan cek aja misal di YouTube gitu, YouTube, lalu kemudian kalian cari kalian cari install pip Windows. Nah, di sini ada banyak ya yang menyediakan tutorial cara install Python dan pip di Windows. How to install Python pip on Windows. How to install Python. Intinya sih sebenarnya kalau kalian sudah menginstal Python, harusnya komputernya sudah kompatibel gitu untuk menjalankan pip-nya. Gitu. Nah, lalu kemudian kalian bisa cek Streamlit Hello. Streamlit Hello. Agak lama ya. Oke, sekarang saya akan bahas codingannya. Oke, oh iya di sini pasti sedikit sekali ya yang sudah belajar, maksudnya yang angkatan atas belum belajar Python sama sekali ya. Nah, mungkin bisa belajar studi mandiri ya. Nah, di sini sudah ada nih. Ada kan, ada localhost, tinggal kita cek ke browser kita. Nah, berarti sudah muncul nih demonya, bisa kita jalankan tuh. Aplikasinya berbasis web seperti ini. Level detailnya kita bisa atur. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan bahas codingannya. Jadi pertama kita import dulu beberapa package yang diperlukan. Di sini import Streamlit AST. Nah, seperti kalian tahu di Python kita bisa membuat nama alias. Lalu import pandas as pd, import pylab as pl, import numpy as np. Pandas ini digunakan untuk membaca data. Pylab ini kayak nggak digunain deh. Numpy ini untuk perkalian numerik. Lalu ada scikit-learn, matplotlib, seaborn ini untuk visualisasi ya. Gitu. Jadi bagi yang sudah mengambil mata kuliah AI pasti sudah paham ya. Lalu di sini ada sklearn.linear model logistic regression. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan algoritma logistic regression. Lalu kemudian di sini ada pickle, di mana pickle di sini digunakan untuk menyimpan model yang sudah kita buat. Lalu kemudian kita bisa gunakan library pil atau pillow image library ini untuk berinteraksi dengan gambar. Lalu kemudian import image. Nah, pertama di datasetnya kita baca dengan library pandas pd.read.csv, lalu diabet2.csv. Lalu untuk menghandle missing value, kita copy datasetnya ke variabel missing value, lalu kita cek lokasi fragments, kita potong ya beberapa yang missing value-nya. Nah, lalu kemudian kita isi dengan nilai min-nya, rata-ratanya. Nah, setelah itu kita konversi ke integer. Kenapa kita isi dengan integer? Kita konversi ke integer karena semua yang bukan merupakan data yang numerik kita harus ubah menjadi numerik. Setelah itu kita lakukan korelasi. Kita hitung korelasi dengan menggunakan correlation heatmap. Setelah itu kita lakukan pembersihan data. Nah, di sini kita drop beberapa fitur yang tidak diperlukan, yaitu blood pressure dan skin thickness. Setelah itu kita dapatkan data baru yang sudah bersih. Nah, ini kita tambahkan data baru. Nah, ini data oversampling dengan menggunakan algoritma
one point crossover. Setelah itu kita buat sebuah frame yang terdiri dari data frame baru dari data yang sebelumnya ditambah dengan data frame 2 dari yang oversampling. Setelah itu di-concate, artinya dijadikan satu gitu. Setelah itu kita pisah antara X dan Y-nya. X-nya kita simpan di NumPy ya sebagai array, untuk diabetesnya itu sebagai outcome. Jadi yang bukan ini akan mengambil fiturnya aja gitu selain dari si outcome ini. Nah, jadi kalau yang diabetes dataset .column tidak sama dengan outcome, dia akan masuk ke variabel X. Sedangkan sisanya akan masuk ke variabel Y. Lalu kemudian ini kita pisah train test split. Nah, nanti didapatkan ada X train, Y train, lalu kemudian ada X test, Y test. Nah, ini train data untuk keseluruhan, ini test data untuk keseluruhan. Setelah itu kita masuk ke pemilihan model atau ke modelingnya. Nah, di sini ada scikit-learn, model logistic regression, lalu kemudian LR sama dengan logistic regression, C sama dengan 1, class weight-nya non, lalu kemudian ya ini bisa kalian pilih default ya. Nah, di sini ada toleransinya. Jadi kesalahan errornya itu sampai 0,001. Lalu ada max iterasinya. Oh, 100 harusnya, bukan 1000 ya tadi, sorry. Oke, lalu kemudian setelah itu kita lakukan prediksi. Nah nanti ini hasil prediksinya YPRED akan dibandingkan dengan nah ini ya prediksi antara YH dengan outcome-nya. Kira-kira nanti jadi seperti apa gitu. Nah, ini kalau kalian mau cari probabilitasnya juga bisa. Setelah itu kita buat confusion matrix-nya. Nah, from escalon.metric import classification report confusion matrix. Lalu kemudian setelah dicari nanti akan dapat confusion matrix-nya. Setelah itu masuk ke streamlit-nya. Nah, di sini kita st.title implementasi metodologi regression untuk penyakit diabetes. Lalu kemudian kita berikan gambar IMG sama dengan image.open diabetes.jpg. Nah, di sini juga ada image sama dengan image.open banner. Jadi ada banner yang digunakan. Lalu kemudian gambar 2 st.gambar. Nah, ini kita taruh gambarnya, gambar si banner tadi. Lalu kemudian di sini ada data utama sama dengan st.sidebar. Nah, jadi di menu kita akan buat sidebar. Lalu kemudian di sini ada button pengambilan data. Nah, if data utama, lalu kemudian dia akan menuliskan st.write data prima Indian dataset. Lalu kemudian dia akan menuliskan df1 informasi data. Nah, maka di sini akan menampilkan df1.describe. Lalu pre-processing juga ada ditaruh di sidebar. Lalu kita pilih menu yang select box. Lalu kemudian ada if pre-processing sama dengan missing value, maka proses akan menampilkan write data hasil missing value dan seterusnya sampai nah, ini adalah sintak-sintak yang ada di Streamlit. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat langsung bagaimana proses ini berjalan. Gitu. Kita buka lagi CMD ya. CMD. Lalu kemudian kita tambahkan kita cari dulu di mana folder tersebut berada. Nah, contohnya di sini saya berada di data soleh FGA DTS 4 di folder yang keempat ya. Nah, jadi kita cari dulu, kita telusuri D titik ya, D. Nah, lalu kemudian kita coba dir ya. Oh, salah, di C bener. C atau dir koma. C dulu deh, kita panggil ke C. Nah, di sini sudah, oke, kita dir. Oke, kita masuk ke dir.
lalu kemudian dokumen. Oke, sip. Dir 0, ini udah paham ya? Terus dir 0 titik D. Kok nggak ada sih? Dir. Oh, aku masih di sini sih. CD, oh sorry, CD doc. Nah, sip. Dir 0 titik. Nah, sip. Lupa CD 0, sorry. Dir CD 10. Oke, dir CD 4 ya. Oke, kita sudah ada di folder data Sole FGA DTS 4. Nah, kita jalankan caranya streamlit run, lalu kemudian program TA revisi. Kita jalankan, boom. Lupa. .py nya belum. Sorry, .py nya belum ya. Sorry. Coba kita dir dulu. Oh, dia harus masuk ke dalam program logistik regression. CD P. Sip. Dir. Oke, berarti kita panggil yang ini ya. Kita panggil yang ini ya. Streamlit run program TA revisi PY. Boom. Ternyata harus masuk lagi ke satu folder lagi. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat menggunakan Streamlit oleh saudara Amar. Nah, seperti ini. Tadi ini ada banner ya. Lalu di bawah banner dia tampilkan gambar yang diabetes ini. Nah, ini ada sidebar. Tadi kan ada sidebar kan. Lalu kemudian tadi ada yang button. Terus ini ada yang pilihan gitu kan, select box. Nah, ini kayak gini tampilannya. Gampang ya. Ketika if, kan tadi ada if pengambilan data, ketika diklik artinya maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Nah, ini pre-processing. Lalu kemudian kan ada lagi pilihan if pre-processing. Ini ada pilihan lagi nih. Nah, di sini ada pilihan nih. Nah, ini informasi data. Nah, kalau kita klik pengambilan data, nah dia muncul di sini kan tadi di bawah di menu ininya. Nah, lalu kemudian kalau pre-processing kita pilih. Nah, kita bisa pilih nih, pilih pre-processing, misal missing value. Nah, muncul missing value-nya. Lihat informasi missing value. Nah, ini muncul statistik deskriptifnya. Dan seterusnya, bisa korelasi dan seterusnya. Lalu kemudian kalau if logistic regression, keluar dari menu proses. Oke, itu yang prediksi ya. Lalu evaluasi. Nah, ini ininya confusion matrixnya. Lalu setelah itu kita prediksi fiturnya. Nah, di sini nonaktif ya. Kalau kita aktifkan, nah dia jadi seperti ini. Kita bisa cek misal pregnansinya 6. Lalu kemudian glukosanya berapa? 76. Insulinnya berapa? Lalu kemudian BMI-nya berapa? Diabetes pedigree function, artinya ini keturunan diabetes ya. Lalu kemudian ini age-nya berapa, lalu ditampilkan hasil prediksi, maka muncul, nah hasil prediksinya tidak diabetes, seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanpa edit ya videonya, mohon maaf.